Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bulumihi wa barakatuh fid dharain. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil idbahati wal mubahu, dan bermula mubah atau dan adapun mubah min haitsu wasfuhu, dipandang sebagai perkara itu disifati atau dinamai bil ibahati dengan nama mubah, ma la yusabu ala fa'lihi, yaitu sesuatu yang diberi pahala atau ma la yusabu, yang tidak diberi pahala atau tidak diganjar ketika mengerjakannya, wa tarkihi, dan tidak pula ketika meninggalkannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan juga tidak disiksa ketika meninggalkannya, wa fa'lihi atau wa fi'lihi, dan juga ketika mengerjakannya. Jadi yang disebut mubah dari kitab Al-Waraqat ini yaitu ma la yusabu ala fa'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fa'lihi, sesuatu yang tidak mendapatkan pahala ketika dikerjakan ataupun ditinggalkan, dan juga tidak mendapatkan siksa ketika ditinggalkan ataupun dikerjakan. Ai ma la yata'allaqu bikullin min fa'lihi wa tarkihi thawabun wala iqabun. Maksudnya yakni pahala ataupun siksaan tidak ada keterkaitan, tidak ada sangkut paut dengan pengerjaannya, dengan melakukannya ataupun dengan meninggalkannya. Itu yang disebut dengan mubah sebagai hukum yang selanjutnya setelah penjelasan mengenai wajib, yaitu ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lalu mandub, yaitu ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, mubah adalah ma la yusabu ala fa'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu wa la tarkihi wa fa'lihi. Mubah secara bahasa atau secara lugot atau secara etimologi yaitu artinya dilapangkan atau diluaskan. Itu mubah secara lugot atau secara bahasa. Walaupun dalam sarahnya atau dalam hasiahnya, dalam An-Nafahat, bahwa walaupun mubah itu tadi ibahah, tidak mendapatkan pahala ketika dikerjakan, namun terkadang mubah pun bisa mendatangkan pahala. Qad yusabu ala fa'lihi idza nawa bihi ta'ah. Terkadang bisa mendapatkan pahala ketika dikerjakan apabila memang diniati dengan pengerjaan tersebut atas ketaatan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Itu dalam nadoman Imam Ibnu Ruslan. Tetapi tetap yang menjadi landasan hukum atau dasar pokoknya bahwa mubah itu min haitsu wasfuhu bil ibahah, itu tetap saja ma la yusabu ala fa'lihi, karena secara penamaan ibahahnya itu tetap tidak mendatangkan pahala ketika dikerjakan ataupun ketika ditinggalkan. Wala yunafi anhu yusabu alaihi min haitsu niyatu ta'ah, dan tidak menghilangkan bahwasannya memang mubah itu bisa mendatangkan pahala, mendapatkan pahala sekiranya memang diniati sebagai sebuah ketaatan. Itu mubah. Mubah juga bisa disebut
sebagai jaiz, itu sinonim atau muradif daripada kata mubah, walaupun nanti ada makna yang sedikit berbeda antara mubah dengan jaiz ataupun halal. Ada jaiz atau halal. Seperti contoh daripada mubah, makan, minum. Makan itu hukumnya mubah. Ketika seseorang makan, tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan siksa. Ketika seseorang tidak makan pun tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan siksa. Tetapi kembali pada Nadom Ibnu Ruslan tadi, lakin idza nawa bi aqlihil quwa. Tetapi ketika dia berniat dengan makannya itu untuk kekuatan, agar ia kuat li taatillahi, untuk berbuat taat kepada Allah, maka ia mendapatkan pahala dari niat tersebut untuk ketaatannya. Dia mendapatkan pahala karena niat untuk berbuat taatnya, bukan atas makannya, tapi niat ketika makan untuk mengambil kekuatan. Selanjutnya mahdzur. Wal mahdzuru min haitsu wasfihi bil hadri ayil hurmati. Wal mahdzuru, dan adapun mahdzur min haitsu wasfihi bil hadri, sekiranya dilihat dipandang dari sisi sebagai perkara yang dilarang, ayil hurmati maksudnya yang haram, yaitu ma yusabu ala tarkihi, perkara yang mendapatkan pahala ketika ditinggalkan, imtithalan, karena niat mengikuti perintah dari Allah, wa yu'aqabu ala fa'lihi, dan mendapatkan siksa bila dilakukan, dilaksanakan. Wa yakfi, dan pengertian tadi cukup fisidikil iqobi, dalam pengertian menyiksa, wujuduhu liwahidin, adanya siksaan, dilaksanakannya suatu siksaan terhadap seorang saja, minal ussati, dari orang-orang yang bermaksiat. Minal ussati ma'al afwi, beserta memaafkan serta mengampuni, an ghairihi, dari yang lainnya. Wa yajuzu ayyurida wa yatarattabal al-iqabu ala fi'lihi kama abara bihi ghairuhu fala yunafi al-afwa. Dan bisa jadi pengarang menghendaki, maksudnya adalah melakukannya ditindaklanjuti dengan siksaan, seperti ungkapan ulama lain, sehingga tidak menutup peluang adanya pengampunan. Itu yang disebut dengan mahdzur atau haram. Jadi secara definisi haram adalah ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fa'lihi, sesuatu yang mendapatkan pahala ketika ditinggalkan karena memang niat melaksanakan perintah Allah, wa yu'aqabu ala fa'lihi, dan melakukannya dapat mendapatkan siksa, seperti mencuri atau berbuat zina dan lain sebagainya. Itulah haram. Lalu timbul pertanyaan, apa perbedaan haram dengan makruh tahrim? Hukum haram ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang pasti, arah dan juga maknanya itu pasti. Sedangkan makruh tahrim itu sekedar dalil yang dzanni, mungkin ada kemungkinan dalil tersebut diarahkan pada makna yang lain. Dalil yang arahnya maknanya pasti bahwa hal itu haram, maka itu hukumnya haram. Ketika sebuah dalil hanya sebagai sangkaan bahwa bisa jadi arahnya pada hal yang lain, tidak tertuju pada satu hukum yang pasti, itu dihukumi sebagai makruh tahrim. Maksudnya dalil-dalil yang memang sebuah larangan, sebuah pencegahan. Seperti dalam an-nafahatnya, bahwasanya al-haramu masabata nahyuhu bidalilin qat'iyyin, bahwa haram ialah sesuatu yang dilarang berdasarkan dalil yang qat'i, itu haram. Wal makruh, adapun makruh tahrim, masabata
bidalilin wa yusamma muharraman maksiatan bidalilin qat'in la yahtamilu at-ta'wilu. Dalil yang qat'i, dalil yang pasti yang tidak mungkin, itu yang haram tadi, tidak mungkin diarahkan pada makna lain. Itu haram dalam An-Nafahat, bahwa haram yaitu ma sabata nahyuhu bidalilin qat'in la yahtamilu at-ta'wilu. Tidak memungkinkan penakwilan, pemaknaan pada hal yang lain. Itu sudah tertuju pada satu hukum, yaitu haram. Sedangkan makruh atau makruh tahrim wal makruhu karahatan tahriman ma karahata tahrimin wal makruh karahata tahrimin ma sabata nahyuhu bidalilin yahtamilu at-ta'wilu. Sesuatu yang dilarang berdasarkan sebuah dalil, tapi dalil tersebut kemungkinan diarahkan pada makna yang lain, tidak tertuju pasti pada satu hukum. Wal makruhu was-sahihu wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati ma yusabu ala tarki imtithalan wala yu'aqabu ala fa'lihi. Sedangkan makruh, hukum yang selanjutnya yaitu makruh, dilihat dari sisi sebagai perkara yang makruh adalah yaitu perkara yang apabila ditinggalkan disertai niat untuk menjalankan perintah, imtithalan, perintah dari Allah, akan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala fa'lihi, dan apabila dilakukan tidak akan mendapatkan siksa. Itu definisi dari makruh, ma yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fa'lihi. Nah, setelah tadi diterangkan perbedaan mengenai haram dengan makruh tahrim, lalu timbul lagi makruh yang selanjutnya, yaitu makruh tanzih. Perbedaan makruh tahrim dengan makruh tanzih. Perbedaan dari makruh tahrim dengan makruh tanzih, wal farqu, diterangkan bahwa perbedaan wal farqu bainaha wa baina karahati tanzihi anna karahata tanzihi ma la yu'aqabu ala fa'li bi khilafi karahati tahrimi fa innahu yu'aqabu ala fa'lihi. Bahwa makruh tahrim dan makruh tanzih, ketika makruh tahrim tadi sudah diterangkan, makruh tahrim ketika dilaksanakan atau dilakukan itu bisa mendapatkan siksa. Berbeda halnya dengan makruh tanzih. Ketika makruh tanzih adalah definisi makruh yang sudah diterangkan, apabila dilaksanakan tidak mendapatkan siksa. Itu makruh. Lalu perbedaan makruh dengan khilaful aula. Ada khilaful aula. Apa itu khilaful aula dan apa perbedaan khilaful aula dengan makruh tanzih? Wal makruhu wa ma'nahu lugatan, di sini musannif ayat tanzihan asyamilu li khilafil aula. Makruh di sini dalam An-Nafahat kata musannif itu mencakup khilaful aula. Hukum khilaful aula masuk ke dalam makruh tanzih dalam al-waraqat, yaitu yang tidak menggunakan sigot larangan khusus. Khilaful aula itu tidak ada sigot larangan khusus. Maka nabi nahyin gairi maksusin kan nahi antar kil mandubatil mustafadi, seperti larangan meninggalkan sunnah-sunnah yang diambil dari perintah-perintah sunnah. Al-mustafadi min awamiri hali annal amro bisyai'i nahyun an diddihi wa huwa aslu istilahil usuli wa in khalafa fihi ba'du mutaakhiril fuqaha'i. Jadi khilaful aula yaitu yang tidak menggunakan sigot khusus atau sigot yang jelas, sigat jelas, seperti larangan meninggalkan sunnah-sunnah yang diambil dari perintah-perintah sunnah, karena perintah atas sesuatu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Perintah atas sesuatu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya.
Ketika diperintahkan sholat berarti dilarang untuk meninggalkan sholat. Ketika diperintahkan berpuasa berarti dilarang untuk meninggalkan berpuasa. Itu. Ini merupakan asal istilah dari usul fikih. Li'anna amro bisyai'in nahyun an didihi wa huwa aslu istilahil usuli. Wa in khalafa fihi ba'du mutaakhiril fuqaha'i. Meskipun hal tersebut tidak disepakati sebagian fuqaha mutaakhirin, ahli fikih yang mutaakhirin. Ahli fikih kontemporer atau yang terakhir, yang dimana termasuk daripada mutaakhir wa minhum al-musannif al-musannifu, yaitu sebagian dari mutaakhirin penulis atau pengarang. Fa khassu al-awwala bil makruhi wasani bi khilafil aula. Mereka menentukan yang pertama disertai sigot yang khusus, yang jelas, segatnya jelas bahwa hal tersebut memang makruh, dilarang, maka dinamakan dengan makruh. Sedangkan yang kedua apabila tanpa sigot yang jelas, tanpa sigot yang khusus, dinamakan dengan khilaful aula.